Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita masih istiqomah di atas agama Islam, di atas iman, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang saya ketahui adalah ibadah berupa salat yang kita laksanakan tadi di masjid ini, baik salat fardu maupun salat sunnah. Demikian yang kedua, kita lanjutkan bersama-sama hadir di majelis ilmu ini. Tentunya tujuannya adalah untuk mempelajari ilmu syar'i, mempelajari dinil Islam, agama Islam. Maka supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya berupa bertambahnya ilmu, kefahaman dalam agama Islam ini, dan juga bertambahnya iman kita, maka mari kita bersama-sama untuk mengukuhkan, memantapkan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diri kita masing-masing. Adapun orang lain tidak tahu, orang lain pun mengurusi dirinya sendiri. Maka mari kita berusaha untuk menelisik bagaimana keadaan hati kita, berupa niat kita, berupa tujuan kita dalam setiap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, dan dalam beribadah hadir di majlis ilmu ini secara khusus. Karena Allah harus kita yakini selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian, artinya ilmunya, pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, di mana saja kalian berada. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi fi sudur. Dia mengetahui mata-mata yang berkhianat, lirikan-lirikan pandangan yang disembunyikan, curi-curi pandang, Allah tahu. Dan juga apa yang disembunyikan di dalam hati, Allah sangat-sangat tahu. Bahkan sebelum semua terjadi, baik niatan dalam hati kita, perkataan lisan kita, perbuatan anggota badan kita, Allah sudah tahu sebelumnya, apalagi ketika sedang terjadinya. Makanya ini satu prinsip yang luar biasa kalau selalu kita ingat, prinsip muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, dan dicatat serta dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itu adalah inti sari terpenting dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intisari yang sangat penting dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Masih membahas tentang surah Ali Imran ya. Surah yang ketiga dalam mushaf Al-Qur'an kita, di mana pada pembahasan sebelumnya membahas berkaitan dengan Nabi Isa, Rasul Isa alaihissalatu wassalam. Apalagi sekarang cukup relevan dengan Nabi Isa ini karena sekarang di bulan Desember dalam hitungan kalender Masehi, di mana orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Isa yang sebenarnya tidak mengikuti secara benar merayakan kelahirannya. Dan ada akidah serta keyakinan pada mereka yang sesat, yang menyimpang, yang jauh dari kebenaran, yang mereka mengada-ngada dalam ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka kita sebagai kaum muslimin ya, di agama kita dibahas tentang Nabi Isa itu. Karena memang beliau itu seorang nabi dan rasul, sebagaimana nabi dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Dan memang agama Islam ini satu, bersumber dari satu, yaitu Allah yang Maha Esa, Allahul Ahad, dengan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada rasul-rasul di muka bumi ini untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Maka tentunya bagian dari indikasi agama kita ini agama yang benar, tetap sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentang agama Islam sebelumnya yang disampaikan oleh para nabi, para rasulnya disebut juga, diceritakan juga. Termasuk Islam yang dekat dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islamnya Nabi Isa. Dan Islam yang diajarkan serta disampaikan oleh Nabi Isa. Ya. Dan siapakah Nabi Isa? Sudah kita bahas melalui apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat di surah Ali Imran ini. Bahkan dari awal surah Ali Imran sampai kita sekarang masih membahasnya, ini juga masih berkaitan dengan keluarga Imran. Dan diantaranya yang paling terkemuka tentunya dari keluarga Imran adalah cucunya Imran, yaitu Isa ibni Maryam. Nah, kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang benar. Ya, benar-benar itu terjadi sesuai dengan faktanya, yang Allah secara garis besarnya ceritakan kembali kepada kita melalui Al-Quran ini tentang Nabi Isa. Ya, karena yang menyampaikan ini bukanlah semata-mata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ya, Rabbul Alamin, satu-satunya.
yang maha tahu segala-galanya, bahkan yang mentakdirkan segala-galanya ya, di alam semesta ini, termasuk perihal tentang Nabi Isa. Maka sungguh sangat jelas kebenarannya tentang berita ini ketika Allah menyampaikannya kepada kita, tanpa ada sedikit pun keraguan. Ya. Wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, bukan Nabi Isa, bukan juga ibunya Maryam. Ya. Tetapi hanya satu saja sesembahan yang hak. Ilahun haqqun. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau ya orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Isa adalah salah satu dari 3 oknum, salisu salasa, bahwa Isa itu juga adalah Tuhan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, atau juga diyakini ya, dalam sekte yang lain Isa adalah putra Tuhan. Tentunya namanya putra kan memiliki kesamaan sifat dengan bapaknya. Kalau bapaknya Tuhan, anaknya pun juga memiliki sifat-sifat ketuhanan kan begitu. Ya. Maka andaikan itu dianggap Tuhan, ya, Maryam, Isa, maka itu adalah ilahun batil, Tuhan yang tidak benar, artinya bukan Tuhan. Ya, tetapi makhluk Allah yang dipertuhan. Nah, oleh orang-orang yang mereka menyimpang dan sesat dan tidak ada burhan, tidak ada keterangan yang benar yang datangnya dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hanyalah karang-karangan mereka sendiri, bid'ah yang muncul di kalangan mereka dari sisi akidah. Yang memang setelah dirunut dalam sejarah, pencetusnya adalah ya Paulus, si Paulus. Itu yang membuat bid'ah dalam agama Nabi Isa. Sebagaimana Abdullah bin Saba, dia membuat bid'ah dalam Islam dengan menciptakan agama Syiah. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah. Ya. Kemudian wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah dia adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Kemudian ayat setelahnya, ayat ke-63. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling. Maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud dengan jika mereka berpaling, maksudnya jika mereka berpaling dari berita benar yang Allah sampaikan ini. Ya, mereka menyaksikan apa yang telah Allah kabarkan ini. Mereka tidak menerima apa yang Allah kabarkan ini, dan mereka meyakini keyakinan-keyakinan yang lain daripada ini. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Maka apa? Fa innallaha alimum bil mufsidin. Maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap siapa-siapa yang berlaku atau melakukan kerusakan. Ya. Artinya siapa dari hamba-hamba Allah sekian banyak pun, berapa ribu, berapa juta, atau mungkin miliar lah sejak dulu sampai sekarang ya, yang mereka tidak berakidah dengan akidah yang benar terhadap Nabi Isa, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran ini, maka Allah tahu siapa-siapanya. Allah catat siapa-siapanya, dan alim di sini ya salah satu dari nama Allah yang mengandung sifat Allah memiliki ilmu. Ini juga berkonsekuensi Allah akan memberikan al-jaza, memberikan balasan yang setimpal. Ya, di dunia dan di akhirat, atau kalau tidak di dunia di akhirat jelas.
Dan tidaklah hamba-hamba yang menyimpang keyakinannya tentang Nabi Isa itu dibiarkan begitu saja. Ya kelihatannya sih mungkin mereka ya hidupnya ya biasa-biasa saja, normal-normal saja, tenang-tenang saja. Tetapi di balik itu, ya, setelah mereka meninggal dunia dan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengadili semua manusia. Satu persatu diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya yang paling utama adalah menyangkut tentang akidah ini. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti setiap sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Maksudnya ilmu yang hak gitu. Bukan ilmu yang menyimpang. Kalau ilmu yang menyimpang itu bukan ilmu namanya, itu subhat. Jadi yang dimaksud dengan ilmu di situ adalah ilmu haq, ilmu yang benar. Minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, apa sih amalan hati? Berakidah, itu amalan hati. Berkeyakinan, itu amalan hati. Hati itu ada perkataannya, ada amalnya. Ya, sebagaimana lisan perkataan saja dan anggota badan amal saja. Maka hati dua-duanya ada perkataan dan ada amalnya. Maka akidah ini masuk kategori perkataan hati. Qaulul qalbi. Perkataan hati. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap hati ini ketika berkata, ketika berkeyakinan, berakidah. Maka pentingnya lah kita harus belajar al-aqidah as-sahihah. Akidah yang benar, yang Allah fardukan, fardu ain bagi kita untuk meyakini ya akidah-akidah yang sahihah yang diterangkan dalam agama Islam ini, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah dari Nabi SAW. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebut bahwa orang-orang Nasrani yang menyimpang terhadap Nabi Isa ini al-mufsidin. Orang-orang yang melakukan kerusakan. Kerusakan itu tidak harus diartikan secara umumnya, mungkin pandangan umum mengenai tindakan pengerusakan, ya, pengerusakan secara fisik, ya. Merusak alam, merusak hutan misalnya, ya, atau menangkap ikan di lautan dengan menggunakan alat peledak, ya. Membakar hutan secara sembarangan misalnya. Dan sebagainya, ya, dari pengerusakan secara fisik, ya, itu juga termasuk pengerusakan. Tapi juga ada tindakan pengerusakan yang lain, yaitu apa? Dalam sektor berkeyakinan, ajaran agama, ya, keyakinan dan ajaran agama yang tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para rasul dan para nabi. Maka sesungguhnya siapa yang berkeyakinan dari keyakinan yang menyimpang itu, bahkan kemudian menyebarkannya kepada yang lain, maka dia telah rusak dan melakukan pengerusakan. Karena menjadikan dia rusak dan orang lain pun menjadi rusak. Apanya? Akidahnya. Ya, agamanya. Ya, statusnya dia sebagai seorang hamba. Yang mana seluruh manusia itu kan pada asalnya di atas fitrah, ya. Di atas tauhid. Ya. Seperti Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir, siapapun juga orang tuanya itu di atas fitrah. Maknanya apa? Alat tauhid, di atas tauhid. Nah, maka kemudian ketika sudah berubah dari kefitrahan ini menjadi rusak.
Karena ada orang yang merusak. Makanya di kelanjutan hadis itu fa'abawahu yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan si anak yang terlahir yang awal mulanya di atas fitrah menjadi Yahudi. Berarti kan berubah dari fitrahnya tercemar menjadi rusak. Au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya yang menjadikan si anak ini Nasrani. Au yumajjisanihi, atau orang tuanya yang menjadikan si anak ini menganut ajaran Majusi. Maka benarlah apa yang Allah katakan bahwa orang-orang yang menyimpang akidahnya, di antaranya orang-orang Nasrani yang menyimpang akidahnya terhadap Nabi Isa, itu disebut al-mufsidin, ya, orang-orang yang melakukan kerusakan. Ya, bahkan ya, jika Allah murka kepada orang-orang yang mufsidin ini, maka bisa saja Allah timpakan bencana-bencana, musibah-musibah dan malapetaka yang itu adalah kerusakan secara fisik. Ya kan? Yaitu bencana yang terjadi di alam ini. Gunung meletus, banjir bandang, tsunami, tanah longsor, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa jadi dikarenakan apa? Allah murka karena dosa-dosa manusia. Sebagaimana Allah mengatakan di Al-Quran surah Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan. Nah, kerusakan adalah bencana di sini, ya, bencana alam itu, ya. Di daratan dan di lautan, disebabkan karena ulah tangan manusia. Tafsirnya apa? Disebabkan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan maksiat yang paling besar adalah dalam hal akidah, akidah yang menyimpang. Itu maksiat yang paling besar. Kufur akbar, syirik akbar. Itu maksiat yang paling besar. Ya. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar. Yang telah terjatuh dalam kesyirikan supaya kembali kepada tauhid. Yang sudah terjatuh dalam kekufuran supaya kembali kepada iman. Yang terjatuh ke dalam kebid'ahan kembali kepada as-sunnah. Yang terjatuh kepada maksiat kembali kepada ketaatan. Yang jatuh kepada kelalaian dan hubbud dunya, berlebihan cintanya kepada dunia, lalai, kembali supaya tidak lalai zikir pada Allah, ingat akhirat. Ya, jadi itu bisa jadi teguran Allah dengan teguran yang keras. Dan memang ini momennya sangat tepat ya, hari-hari kita sekarang ini banyak terjadi bencana-bencana alam di berbagai tempat. Nah itu bisa jadi teguran keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak manusia, bahkan juga di antara mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, tidak mengindahkan teguran-teguran Allah dengan ayat syar'iyah berupa Al-Quran, sunnah Nabi. Jangankan merasa ditegur, membuka Al-Quran, membuka kitab hadis Nabi aja tidak, bagaimana merasa ditegur? Maka akhirnya bisa jadi Allah beri teguran yang lain dengan teguran berupa ayat kauniyah. Apa? Ayat kauniyah. Yaitu apa? Gunung meletus. Itu jangan dibahasakan, apalagi diyakini, oh gunungnya muak dengan perbuatan manusia, makanya dia memuntahkan isinya. Oh bumi ini sudah muak dengan perilaku manusia, maka dia memuntahkan isi perut bumi, magma berupa lava dan lahar. Seolah-olah ini yang murka ini bumi, yang murka ini gunung. Mana tidak disebut Allah, keliru itu. Kekeliruan dari sisi tauhid itu.
Allah yang murka, lalu perintahkan bumi memuntahkan isi perutnya. Allah yang murka, lalu perintahkan gunung memuntahkan isi di dalamnya. Allah murka, perintahkan gunung untuk ambruk sebagiannya jadi longsor. Allah murka, perintahkan laut meluap menjadi ombak besar ke daratan, namanya tsunami. Kita sebagai hamba Allah yang berpegang kepada Quran dan sunnah Nabi SAW dan memiliki akal untuk berpikir, seharusnya memiliki kepekaan dengan kejadian-kejadian yang kita saksikan belakangan ini. Maka di Al-Quran Allah mengatakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim ayat-ayat, maksudnya ayat-ayat kauniyah berupa bencana-bencana itu. Ya. Termasuk kita kan berada di musim penghujan ini. Hujan deras, angin kencang. Angin apa? Topan. Angin, puting, beliung, ya. Ditambah lagi petir-petir menyambar-nyambar dengan suara guruh yang keras memekakkan telinga. Nah, kita kan muncul rasa takutnya tuh. Nah, itu bagus, jangan sampai tidak ada rasa takutnya, bahaya. Karena memang tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan hal-hal yang menakutkan itu supaya kita jadi takut. Padahal apa yang Allah munculkan itu baru secuil dari kekuasaannya. Baru mungkin ibaratnya kita seujung kuku dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah merasa takut, ngeri. Kemarin terjadi di Gunung Semeru itu erupsi, ya, ya dah, bukan interupsi, erupsi, ya. Keluar lahar, terus ada apa namanya, gumpalan awan yang hitam pekat bercampur dengan berbagai material lah, yang panas. Yang disebut apa? Wedus, gembel. Nah, itu kan panasnya itu katanya berapa? Sampai 900 lebih derajat Celcius itu. Lah ya apa kalau kena manusia? Lelehnya bukan kulitnya saja, sak daging-dagingnya. Bisa merotoli itu daging sama kulitnya manusia. Dan gumpalannya begitu besar, mengerikan. Lalu berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya. Mengerikan. Padahal kita baru nonton di videonya, belum melihat langsung. Nah, itu baru secuil dari kekuasaan Allah, secuil dari azabnya Allah. Lalu bagaimana nanti ketika terjadi kiamat besar? Gunung yang meletus bukan hanya Semeru, bukan satu gunung saja. Gunung-gunung di muka bumi memuntahkan isi, bahkan berhamburan seperti bulu-bulu yang diterbangkan. Terjadi gempa yang dahsyat, dan tentunya juga meluaplah segala air, genangan-genangan air yang banyak, lautan, danau dan sebagainya di muka bumi. Ya, sehingga seperti yang Allah sebutkan di awal surah Al-Hajj, ketika Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama yang disebut dengan nafhatul faj'ah, tiupan untuk mengejutkan manusia sebagai pendahuluan sebelum tiupan yang kedua, yaitu penghancuran alam semesta. Maka Allah menggambarkan kepanikan yang luar biasa. Sampai orang yang waras, orang yang sehat seperti orang gila, seperti orang yang mabuk. Demikian anak-anak kecil beruban rambut kepalanya. Wanita-wanita yang sedang hamil menggugurkan kandungannya. Kemarin sedikit fragmen lah, potongan fragmen lah. Terjadi erupsi di Semeru, Gunung Semeru.
Kudus Gembel muncul dan berhembus kencang, ya, wah, semburat manusia, panik. Mungkin maunya menolong keluarganya, tapi keluarganya pun kan berserakan, ada di mana-mana, lupa gitu. Ada yang hilang keluarganya, belum ketemu. Nah itu kan sedikit gambaran, ya. Dan pelajaran yang harus kita renungkan. Ya di samping kita mengadakan aksi-aksi sosial, bentuk kepedulian, itu. Tapi juga harus dimunculkan kepedulian yang lain, kepedulian terhadap peringatan Allah. Ya, kepedulian terhadap, oh ini mungkin kita punya banyak dosa. Kita harus introspeksi diri, muhasabah diri, kembali lagi ke jalan Allah. Kembali dari lalai menjadi zikir, ingat kepada Allah. Kembali dari kita meremehkan agama menjadi mengagungkan agama. Iya kan? Itu juga bagian dari kepedulian. Kepedulian. Karena pasti itu Allah yang berbuat dan Allah tidak mungkin, mustahil berbuat sia-sia. Pasti ada tujuan, hikmah, pelajaran yang harus kita petik. Ya, kembali ke pembahasan inti, ya. Jadi disebut al-mufsidin. Al-mufsidin itu tepat. Ya. Karena pengerusakan itu bukan hanya secara fisik saja, tetapi pengerusakan secara maknawi berupa akidah, ya. Ajaran-ajaran yang itu menyimpang dari akidah dan ajaran yang benar. Kemudian ayat berikutnya, qul ya ahlal kitabi, katakan Muhammad, ya. Wahai ahlul kitab. Wahai. Siapa ahlul kitab? Ibu-ibu? Ibu-ibu itu kalau ngaji jangan ngobrol, ya. Kan tadi saya di mukadimah menjelaskan Allah melihat kita. Allah sedang menilai kita. Kamu ini ngaji seperti apa? Niatmu, adab-adabmu di majelis ilmu, itu Allah sedang menilai kita. Tentu kita ingin nilai yang baik kan gitu. Maka jangan dibiasakan ketika ngaji ngobrol. Ada waktunya nanti. Gitu. Walaupun saya tidak bisa melihat karena di atas terhalang tembok, Allah melihat kita semua, sedang menilai kita semua. Ya, begitu. Nah, itu tadi kita jelaskan, teguran-teguran keras Allah itu harus dapat kita tangkap. Mungkin selama ini kita kurang mengagungkan agama. Buktinya apa? Dalam pengajian ngobrol itu kurang mengagungkan agama itu. Iya kan? Kalau mengagungkan agama nggak mungkin ngobrol, nggak mungkin. Apalagi sedang dibacakan ayat-ayat Quran, harus didengarkan dengan baik. Ya. Begitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Qul, katakan Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, ya al-yahud wa nasara, ta'alau, kemarilah kalian, ila kalimatin, menuju satu kalimah. Dipanggil, nah, mumpung masih hidup, kapan lagi? Kalau sudah meninggal dunia ya sudah selesai. Tidak ada amal, yang ada hisab dari amal. Ya. Kembali ke sini. Ta'alau ila kalimatin, kepada satu kalimah. Ya. Sawain bainana wa bainakum, yang sama, yang kita sepakat, sawa itu. Muttafaq alaihi, ya, disepakati, tidak ada perselisihan di antara kita dalam kalimat itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalimatin sawain bainana wa bainakum? Itu tafsirnya di kelanjutan ayatnya. Nah, ini terkadang ya, uslub Al-Quran itu, gaya bahasa Quran itu, ketika menyebut satu istilah, nanti penjelasannya terdapat di kelanjutan ayatnya. Bahwa yang dimaksud dengan kalimatin sawain bainana wa bainakum itu adalah ini, alla na'buda illallaha wa la nusyrika bihi syai'a.
wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Nah, ini kalimatnya. Kalimat yang dimaksud itu. Ya. Ya alhamdulillah ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, berapa banyak ya orang-orang Nasrani masuk Islam. Dan rata-rata orang-orang Nasrani masuk Islam ini karena dorongan hati. Ya, dorongan hati. Tapi kalau ada orang Islam murtad menganut Nasrani, kebanyakannya dorongan perut bukan hati. Bedanya di situ. Ya, berpikir, merenung, ya, menelaah, berdiskusi, akhirnya masuk Islam. Gitu. Ya. Orang-orang yang lapar kebenaran, nah itu biasanya masuk Islam dari Nasrani. Tapi orang-orang yang lapar perutnya, nah dan imannya tipis, lemah, nah, murtadlah. Gitu. Jadi kalimat itu adalah ini, kalimat yang para nabi, para rasul semuanya menyampaikan kalimat ini. Misi pertama dan utama seluruh para nabi, para rasul menyampaikan kalimat ini. Maka inilah yang dimaksud dengan kalimat sawa'in bainana wa bainakum. Ya. Sebagaimana diterangkan di ayat dan surah yang lain ya, yang sering mungkin kita baca, di antaranya di surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kau Muhammad dari seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, kata Allah, maka kalian beribadahlah kepadaku. Jadi sama maknanya dengan yang tadi. Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian di tempat yang lain di surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Yang seruannya apa? An ini kalau dalam bahasa Arab namanya an tafsiriyah. Ini menjelaskan tentang seruannya itu apa? U'budu, fil amr, jadi kata kerja, ya. Perintah. U'budu, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi oleh kalian tagut, ya, sesembahan-sesembahan yang didakwa ya sebagai sesembahan selain Allah. Nah ini yang dimaksud dengan kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ya, alla na'budu illallah, bahwa janganlah atau tidaklah kita ini beribadah kecuali kepada Allah. Dan tidaklah kita menyekutukan Allah dengan apapun, termasuk dengan Nabi Isa dan yang lain. Dan tidaklah sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob selain Allah. Arbaban min dunillah. Dalam tafsirnya itu adalah mentaati makhluk, ya, ketika itu melanggar aturan Allah, mengenyampingkan Allah, menguatkan makhluk, ridho kepada makhluk. Ya. Atau yang kedua, ketika makhluk ini siapapun lah, pemimpin, tokoh, pemuka, dia membuat aturan yang berseberangan dengan aturan Allah, maka si pengikut ini memilih apa yang ditetapkan oleh makhluk-makhluk ini, yang jelas-jelas berseberangan dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Maka ini sama dengan menjadikan makhluk-makhluk tadi itu arbaban min dunillah, rob-rob selain Allah. Jadi namanya menjadikan makhluk sebagai rob selain Allah, tidak harus makhluk itu disujudi, dirukui, disembah gitu ya, tidak harus begitu.
Makna penyembahan itu luas. Nah ini kalau dalam kitab Tauhid ya, disebut syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Ya, syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Makanya kalau kita misalnya harus mentaati makhluk ya, ketika berseberangan dengan aturan Allah itu terpaksa, jangan ridho. Nah kalau ridho ini jatuh kepada itu tadi, syirkut ta'ah. Hati-hati bagaimana kita bisa memanage, mengatur hati dan keyakinan ini. Karena ini menjadi penentu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita lemah, ya. Kita ini bawahan dan wah ada sanksi berat, tidak mampulah melawan. Nah itu namanya catatannya apa? Terpaksa. Jangan sampai apa? Ridho. Nah, dengan aturan manusia ridho, dengan aturan yang Allah tetapkan tidak ridho. Nah itu namanya syirkut ta'ah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menilai hadis ini hasan ya. Dari sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini kan sahabat Nabi, dulunya beragama Nasrani ya. Mantan Nasrani ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah, membaca ayat ini. Maksudnya ayat 31 di surah At-Taubah. Bagaimana bunyinya? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ya. Mereka ahlul kitab, sebagian ahlul kitab menjadikan pendeta-pendeta mereka dan menjadikan rahib-rahib mereka. Pendeta itu adalah orang-orang yang punya ilmu lah. Kalau rahib itu ahli-ahli ibadah. Jadi ahbar itu sama dengan ulama. Sedangkan ruhban sama dengan ubad, ahli ibadah. Tokoh-tokoh mereka lah dalam beragama. Ya, mereka itu menjadikan tokoh-tokoh mereka dalam beragama sebagai apa? Arbaban min dunillah. Rob. Allah membahasakan dengan rob. Berarti ini menyangkut apa? Tauhid ini. Artinya mereka jatuh dalam kesyirikan. Karena memunculkan rob selain Rabbul Alamin, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wal Masihah, demikian juga menjadikan Al-Masih ibni Maryam sebagai rob. Nah, tadi keyakinan orang Nasrani. Padahal tidaklah mereka diperintahkan, melainkan mereka harus beribadah kepada sesembahan yang esa, yang tunggal. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka sekutukan. Nah, faqultu lahu, Adi bin Hatim ini berkata kepada Nabi SAW. Adi bin Hatim, dia kan mantan Nasrani. Dia menyampaikan kepada Nabi SAW, inna lasna na'buduhum. Jadi beginilah kalau terjemahan bebasnya begini. Wahai Nabi, kami, seingat kami dulu waktu menganut agama Nasrani, kami enggak menyembah rahib-rahib kami. Pendeta-pendeta kami enggak menyembah mereka. Jadi rupanya ini Adi bin Hatim belum paham tentang ayat ini. Ya, ayat ini masih ayat mutasyabihat, belum jelas bagi dia. Makanya dia mengatakan kepada Nabi SAW, inna lasna na'buduhum. Loh, kami dulu enggak merasa ya,
ketika beragama Nasrani menyembah rahib, menyembah ruhban, pendeta dan juga ahli ibadah. Enggak. Qala, maka Nabi SAW menjelaskan dengan penjelasan yang singkat ya, tapi jelas ya. Alaisa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu ya. Wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu ya. Nabi SAW kemudian bertanya, bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya, ikut pendeta dan ahli-ahli ibadah kalian. Dalam hal apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan mereka menghalalkan ya apa yang telah Allah haramkan. Dan kalian pun ikut menghalalkannya. Ya, yang pertama adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian ikut mereka dalam hal itu. Nah, kemudian fakultu, Adi bin Hatim berkata lagi, bala, iya. Kalau seperti itu iya, kami dulu melakukan hal itu. Ya, kami melakukan hal itu, ngikut taklid, ngikut kepada tokoh-tokoh kami. Padahal kami tahu itu berseberangan dengan aturan Allah, tapi kami memilih mengikuti yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh kami. Ya, qala, Nabi kemudian menyimpulkan, kata Nabi SAW, tilka ibadatuhum. Nah, yang sedemikian itu adalah bentuk peribadahan para pengikut kepada para tokoh itu. Para pengikut itu telah beribadah kepada tokoh-tokoh mereka. Makanya disebut arbaban min dunillah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi jangan seperti itu. Ya, tapi yang terjadi kan? Nah, seperti itu yang terjadi dalam sejarah. Ya, dimunculkan akidah bahwa Isa putra Allah. Padahal ajaran Nabi Isa tidak sama sekali mengajarkan hal itu. Mengajarkan hanya Allah satu-satunya ilah yang hak. Tapi pengikutnya ini ngikut saja kepada tokoh ini. Lah, ngikut saja. Nah, ini sama dengan telah menjadikan tokoh tersebut Rob selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud dengan ajakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada ahlul kitab untuk bersama-sama kembali kepada kalimat yang telah disepakati tadi. Ya, kemudian berikutnya fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, ya artinya tidak mau menyambut ajakan, seruan untuk kembali ke kalimat yang satu tadi. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Ya sudah, kalau begitu apa? Faqulu, maka katakanlah, ishhadu, saksikanlah oleh kalian semua, bi anna muslimun, kami ini orang-orang yang berserah diri. Kami orang-orang yang tetap berada di atas kalimat itu tadi, kalimat tauhid tadi. Artinya di sini faqulu syhadu bi anna muslimun ini terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, memang menegaskan dengan suatu statement dan ungkapan itu sekali-kali memang diperlukan. Ya kan? Diperlukan. Penegasan dengan lisan, dengan statement itu sekali-kali diperlukan. Tidak hanya di batin. Sama dalam kehidupan rumah tangga itu. Ya, kalau suami istri saling mencintai, jangan seumur-umur berumah tangga nggak pernah diungkapkan dengan ucapan, jangan, sampaikan dengan ucapan. Jangan kamu beralasan, kan dengan bahasa tubuh kan sudah paham loh, tidak cukup itu. Akan lebih indah dan lebih mantap kalau ditegaskan dengan apa? Pernyataan secara verbal, secara apa?
ucapan. Kan begitu. Ya kan? Karena itu nanti juga akan apa? Juga memberikan semangat. Akan bergelora semangat. Kan begitu. Nah, seperti kita dulu perjuangan leluhur-leluhur kita meraih kemerdekaan, sering diutarakan yel-yel apa? Merdeka. Itu memberikan apa? Semangat dan penegasan. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pelajarannya apa? Pelajarannya wa qul syahadu bi anna muslimun. Itu artinya ya kami sudah menyampaikan. Wa inna alainal balag, kewajiban kami hanya menyampaikan. Kewajiban kami menjelaskan. Kewajiban kami mengajak. Adapun kalian menerima atau tidak, itu urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya memang itu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak berlebihanlah kesedihannya karena kenapa kok nggak disambut seruan kami ini, padahal ini kan kebenaran. Ya, nah itu tidak berlebihan. Karena apa? Ya, hakikatnya ya, walaupun dengan penjelasan sejelas-jelasnya pun, kalau memang Allah belum membuka hati hamba-hambanya, ya tidak akan mau menerima. Itu yang tersirat dari ungkapan ini tadi. Ya, faqulus hadu bi anna muslimun. Kami sudah menjelaskan. Begini loh hakikatnya tentang Nabi Isa. Ya, nah, kalian terima alhamdulillah, tidak ya itu resiko kalian tanggung sendiri. Jangan kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Nah, begitu. Nah, ini yang tersirat di balik faqulus hadu bi anna muslimun. Dan yang ketiga, kita bersyukur pada Allah bahwa kita sudah Allah tempatkan pada makom yang terpuji, yaitu pada ajaran yang benar sesuai dengan apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur akan nikmat yang paling besar ini, yaitu apa? Nikmat hidayah. Ya, kita tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sesat dan menyimpang, ya, tetapi kita mengikuti kebenaran ajaran seluruh para nabi dan para rasul. Berada di satu kalimat tadi kan, yang seluruh nabi rasul menyampaikan kalimat itu. Sehingga insya Allah kita bersama para nabi, para rasul, kalaupun tidak secara fisik, secara ajaran, dan insya Allah semoga di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas, semoga bermanfaat. Adapun teguran keras saya untuk ibu-ibu tadi, ya mohon maaf. Mudah-mudahan ya menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua, karena mungkin sesekali teguran itu juga kadang diperlukan atau mungkin kadang dirindukan. Ya, demikian saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.